Di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Zalim yang mengaku sebagai Tuhan, hiduplah seorang tukang sihir istana. Merasa usianya tak lagi muda, si penyihir meminta raja untuk mencarikan seorang pemuda cerdas yang akan mewarisi ilmunya. Maka, terpilihlah seorang pemuda brilian yang setiap hari harus pergi belajar sihir. Namun, di tengah perjalanannya, pemuda ini selalu singgah di rumah seorang pendeta bijak. Di sana, ia tak hanya belajar tentang agama yang benar, tapi juga mencurahkan segala keresahan hatinya. Ia pun menjadi bingung, mana yang benar, ilmu sihir atau ajaran sang pendeta. Suatu hari, perjalanan warga terhalang oleh seekor binatang buas raksasa. Momen ini dimanfaatkan oleh sang pemuda untuk mencari jawaban. Ia mengambil sebuah batu, lalu berdoa, "Ya Allah, jika ajaran pendeta lebih engkau ridhai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini." Seketika, dengan satu lemparan batu kecil, hewan buas itu pun mati. Sejak saat itu, ia semakin yakin pada jalan kebenaran. Allah kemudian memberinya karunia luar biasa, yaitu kemampuan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kabar ini menyebar luas hingga sampai ke telinga seorang menteri raja yang buta. Menteri itu datang dengan membawa banyak hadiah, memohon untuk disembuhkan. Namun, pemuda itu dengan tegas berkata, "Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau beriman kepadanya, aku akan berdoa, dan dia akan menyembuhkanmu." Menteri itu pun setuju. Ia beriman, dan atas izin Allah, matanya bisa melihat kembali. Raja yang mendengar kabar ini menjadi murka luar biasa. Ia memanggil menteri, pendeta, dan pemuda itu. Karena tetap teguh pada imannya, menteri dan pendeta dihukum dengan keji, tubuh mereka digergaji hingga terbelah dua. Sementara itu, sang pemuda mendapat hukuman berbeda. Ia dibawa ke puncak gunung untuk dilempar, namun gunung itu bergetar dan semua prajurit terjatuh, sementara ia selamat. Ia lalu dibawa ke tengah laut untuk ditenggelamkan, tapi kapal itu terbalik dan ia kembali diselamatkan oleh Allah. Menghadap raja sekali lagi, pemuda itu berkata, "Engkau tidak akan bisa membunuhku, kecuali dengan satu cara. Kumpulkan seluruh rakyat di lapangan luas, ikat aku di sebatang pohon, lalu ambillah anak panah dari tempat panahku. Ucapkanlah, dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini, lalu panahlah aku." Raja pun mengikuti saran itu. Di hadapan seluruh rakyatnya, ia mengambil anak panah, mengucapkan kalimat tersebut, dan melepaskannya. Tepat mengenai sasaran, pemuda itu pun wafat. Namun, keajaiban yang disaksikan semua orang justru membuat mereka serentak berteriak, "Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini." Melihat rakyatnya berpaling darinya, sang raja semakin murka. Ia memerintahkan pasukannya untuk menggali parit besar dan menyalakan api yang berkobar di dalamnya. Satu persatu rakyatnya dipaksa memilih, kembali menyembahnya atau dilempar ke dalam api. Mereka yang teguh imannya memilih untuk melompat ke dalam parit api. Ada seorang ibu yang ragu sambil menggendong bayinya. Tiba-tiba, bayinya berbicara, "Wahai ibu, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang benar." Ibu itu pun mantap melompat bersama bayinya, mempertahankan imannya hingga akhir. Kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran sebagai Ashabul Ukhdud, para pembuat parit, sebagai pengingat akan keteguhan iman yang tak tergoyahkan.